Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para tokoh yang saya muliakan dan saya hormati, dan saudara-saudaraku, para jamaah anggota Tastafi masyarakat Aceh yang ada di Kota Batam, dan beserta semua yang hadir pada malam ini. Ini pertemuan yang kedua untuk di tempat ini. Kalau di tempat lain mungkin sudah ada yang berkali-kali. Saya hari sebulan yang lalu mengisi acara Tastafi di Jakarta. Karena setelah acara yang di sini tahun kemarin dibuka cabang Tastafi Jakarta Raya, dan saya oleh Abu Mudi diminta menjadi ketua Dewan Pakar Tastafi Jakarta Raya. Cuma begitu diresmikan, akhirnya Covid nggak sempat kumpulan. Baru kumpul-kumpul sebulan yang lalu saya isi acara Tastafi Jakarta Raya, acara Maulid Nabi. Sekarang di Tastafi di Kota Batam. Nah, satu hal yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini adalah kita kembali pada tujuan fikrah bagaimana Tastafi itu didirikan oleh para guru kita. Tastafi itu artinya singkatan dari tasawuf, tauhid, fikih. Di mana tasawuf, tauhid, dan fikih ini adalah pilar ajaran agama di dalam Islam. Orang beragama itu ya harus ikut fikih, harus ikut tauhid, harus ikut tasawuf. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka pasti ada kekurangan, sangat kurang. Kalau salah satunya ditinggalkan, dan ini harus berjalan seiring antara tasawuf, tauhid, dan fikih. Nah, sekarang ini kita hidup pada sekarang ini kita hidup pada akhir zaman. Mengapa kita katakan akhir zaman? Karena hal-hal yang dinubuatkan, yang dikabarkan tentang tanda-tanda akhir zaman itu benar-benar terjadi pada masa sekarang. Hampir semua tanda-tanda kiamat itu terjadi sebenarnya. Tidak ada yang tidak terjadi. Tanda-tanda kiamat. Nah, salah satu tanda-tanda kiamat yang berbahaya, yang paling berbahaya bagi umat Islam adalah merebaknya atau menyebarnya ajaran-ajaran sesat, dan bahkan ajaran-ajaran yang sampai pada taraf atau sampai pada stadium kufur. Ini sekarang dan tidak terasa. Dan yang menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang ini tokoh masyarakat. Orang banyak tidak berani pada yang disampaikan.
Ini yang dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi banyak fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya ujian, musibah, malapetaka, cobaan atau godaan. Dan fitnah ini, yang namanya musibah berupa fitnah ini bukan harus menyakitkan. Misalnya kena gempa, gunung meletus, tsunami, bukan harus seperti itu. Tetapi kadang-kadang secara materi, secara duniawi menggiurkan, tapi merusak terhadap akidah. Nah, akibat fitnah ini di dalam hadis tersebut dikatakan yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada waktu sore hari seseorang masih beriman, besok paginya berubah menjadi kafir. Atau paginya beriman, sorenya menjadi kafir. Artinya cepat sekali orang berubah. Orang berubah dari iman menjadi kafir, menjadi sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mudah sekali, gampang sekali. Mengapa gampang? Ya karena adanya fitnah, adanya godaan. Kalau di dalam satu hadis, ya, dalam hadis lain, bukan hadis riwayat Ibnu Majah, terjadinya perubahan seperti itu diterangkan di dalam hadis, yabi'ur rajulu dinahu bi'ardin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Orang itu berubah mengikuti aliran yang menyimpang atau keluar dari Ahlus Sunnah, bahkan keluar dari Islam, itu karena ada yang kaya. Dan kita perhatikan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah diperhatikan itu memang ada yang kaya, ada yang kaya, ada yang ngasih. Dan itu yang dikasih bukan hanya ustadz-ustadznya, jamaah. Laporan pada kami seperti jamaah Wahabi, orang-orang yang sering datang ke tempat ustadz Wahabi di Jawa, itu 1 bulan dapat dana insentif 1,5 juta. Padahal cuma sering datang ke ustadz. Kalau ustadznya kira-kira berapa? Kalau jamaahnya yang sering datang 1,5 juta. Ini berubah. Nah, kemudian ada kelompok yang selamat dari fitnah-fitnah ini. Siapa kelompok yang selamat? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, illa man ahyahu Allahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Maksudnya orang yang hidup, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan agama, ini selamat dari fitnah-fitnah yang menyebabkan seseorang menjadi kufur atau menjadi sesat. Kalau tidak sibuk dengan ilmu agama, bisa terpengaruh. Karenanya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para guru kita, para abu yang ada di Aceh, mendirikan Tastafi. Mengapa? Dengan Tastafi akhirnya terjadi aktivitas kajian keilmuan. Dan insya Allah dengan kajian keilmuan ini, nanti kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita oleh Allah dijaga dari pengaruh-pengaruh aliran di luar Ahlus Sunnah. Karena kemarin pada waktu acara Tastafi di Jakarta, karena sehubungan dengan situasi yang COVID ya, zona merah, akhirnya dibatasi yang hadir. Yang hadir itu dibatasi 300, tapi yang datang lebih 500. Dan saya perhatikan yang hadir itu bukan orang Aceh semua. Sebagian orang Palembang, orang Bima, orang Padang. Ya orang-orang datang juga penasaran. Karena acara maulid ramai, coba tidak dibatasi, kasih pengumuman.
Ya mungkin ribuan yang hadir, karena di Jakarta itu penduduknya padat. Nah ini aktivitas ilmuwan. Nah ke depan ini tantangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terjadi pergeseran. Pergeserannya dari mana? Kalau selama ini di dunia Islam ini ada dua aliran yang memang dimainkan oleh kekuatan barat. Siapa itu? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini Saudi Arabia. Yang kedua Syiah ini Iran. Di belakang Iran dan Saudi atau Wahabi ini ada negara-negara barat yang memang sengaja di mana hasilnya uang minyak itu memang untuk Wahabisasi dan Syiahisasi selama sekian tahun lamanya Wahabi dan Syiah. Nah sekarang terjadi pergeseran. Apa pergeserannya? Ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia ditangkapi, dipenjara. Siapa yang memenjarakan? Pemerintah Wahabi. Apakah ini menguntungkan? Di satu sisi kalau Wahabi ini berkurang menguntungkan, tetapi yang tidak enak ya, yang tidak nyaman, karena ternyata pemerintahan Saudi Arabia ini arahnya liberalisasi. Wahabi sudah gak enak, ini liberalisasi tambah gak enak lagi. Mengapa? Karena nanti akan terjadi pembiaran terhadap kemerosotan akhlak, moral. Kalau dulu di Saudi Arabia orang perempuan gak boleh nyetir mobil, sekarang sudah dibolehkan. Gak boleh menjaga toko, jaga apa dulu, sekarang sudah jaga. Coba kalau ke Jeddah itu di sebagian stand di Bandara Jeddah kan sudah perempuan. Kemudian sudah ada bioskop, sudah ada konser musik. Ini di Saudi Arabia. Nah ini akibatnya bagaimana? Nanti ini yang kita pikirkan ini generasi yang akan datang. Yang kita pikir generasi yang akan datang. Bagaimana gambarannya? Generasi sebelumnya, generasi sekarang ya. Orang-orang aswaja, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Indonesia. Di sini mereka Ahlus Sunnah. Dan di sini sering mendengar ceramah dari Ustaz, dari Abu, dari Tengku, Wahabi besar yang benar itu Ahlus Sunnah. Begitu mereka umrah, haji ke tanah suci, ternyata tata cara ibadah di Mekah dan Madinah seperti Wahabi di sini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pikirannya goyah. Iya ya. Kalau memang Wahabi salah, kok di Mekah Madinah seperti Wahabi? Ini kalau orang kan belajar, padahal yang kita amalkan kan dari Mekah Madinah sebenarnya. Tradisi sholat, zikir setelah sholat itu kan sejak masa Rasulullah SAW. Cuma belakangan oleh Wahabi tidak diamalkan. Dan ini memang sering dilemparkan oleh orang-orang Wahabi. Apa kata Wahabi? Kalau memang Wahabi salah, kenapa tanah suci Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi? Ini kan cukup melemahkan pada mental, pada akidah orang awam. Kalau kita yang biasa hadir ke Nastafiyah, maklum kan tidak semuanya masyarakat awam dan juga masyarakat Aceh yang hadir ke acara-acara seperti ini kan tidak semuanya. Apalagi acara-acara besar, tidak semuanya. Nah nanti terjadi pergeseran. Gimana kalau di Saudi Arabia ini suasananya sudah liberal, sudah jauh dari syariat. Akhirnya bagaimana? Loh, di Saudi Arabia saja syariat gak diamalkan.
Kenapa di sini diamalkan? Bisa seperti itu. Ini bahayanya terjadinya pergeseran di Saudi Arabia. Artinya apa? Yang akan menjadi kuat, memang Wahabi ini semakin lemah, tapi yang kuat bukan Ahlus Sunnah. Kalau kita perhatikan, siapa yang kuat? Ini pertarungan. Ini pertarungan. Bisa-bisa nanti yang kuat ini justru liberalisme, pluralisme, kelompok-kelompok yang memang mengajak untuk meninggalkan ajaran syariat Islam. Ini yang akan menjadi kuat. Dan ini sudah mulai dilakukan ya, dilakukan propaganda, dilakukan kampanye di daerah sini di Indonesia, kampanye. Apa di sini di negara kita ini kelompok-kelompok yang jauh dari pengajian seperti ini sering bikin isu-isu tentang intoleransi, bahaya kelompok yang tidak toleran, yang mengajak meninggalkan syariat Islam. Alasannya apa? Di Saudi Arabia sudah memerangi radikalisme, anti radikalisme. Radikal ini kan jelas sekarang. Kalau dulu kan radikal itu Wahabi, sekarang bukan Wahabi. Orang yang pro syariat Islam dianggap radikal. Alasannya apa? Ya nanti Saudi Arabia yang menjadi alasan. Dan sekarang sebagian negara-negara Arab seperti di Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab ini sudah mengeluarkan peraturan agar tidak menangkap laki dan perempuan yang kumpul di luar pernikahan. Sudah ada peraturan. Artinya memang ini semakin merosot. Kalau di sini kan sudah lama sebenarnya. Pemerintah kan memang membiarkan, biasanya masyarakat yang melakukan. Tapi kalau di negara-negara Arab ini nanti bebas. Akhirnya orang-orang sini yang nakal-nakal alasannya kan di Arab. Di Arab saja seperti ini. Kenapa kita seperti ini? Ini yang fenomena yang terjadi ini agaknya apa yang disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, la tunqadanna ural Islam urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam, tali-tali Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam akan ditinggalkan satu demi satu. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada simpul yang terputus, setiap ada ajaran yang terputus, maka orang-orang berpegangan dengan berikutnya, ajaran berikutnya yang belum terputus. Awwaluhunna al-hukm. Simpul pertama yang terputus, yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah al-hukm, berhukum dengan hukum Islam. Kalau negara kita memang sudah meninggalkan, negara-negara Islam sudah banyak meninggalkan, dan ini akan semakin terus ditinggalkan. Dan yang terakhir di dalam hadis itu wa akhiruhunna as-shalah, terakhir adalah sholat. Sholat itu nanti ada peraturan tidak boleh dilakukan. Sekarang ini kita nggak tahu apakah gejala COVID ini arahnya ke sana. Karena COVID ini yang banyak terjadi di masjid. Di masjid kalau sholat ya harus ada jarak. Kalau di pasar nggak ada. Di Jawa, entah di sini ada apa nggak di pasar? Sama ya, nggak ada COVID kan? Orang yang berangkat dari rumah sudah mandi, sudah wudhu, sudah gini, malah sudah pakai parfum, masih harus jaga jarak lagi. Mau masuk masjid harus cuci, harus apa? Padahal dari rumah
siapapun ya umat Islam kalau mau pergi ke musola ke masjid ke manasah itu pasti berseru. Ini masih disuruh dan kembali masjid. Entah apakah ini percobaan atau bagaimana, karena yang paling dirugikan dengan ini adalah umat Islam. Dan nanti akhirnya sholat ditinggalkan. Memang ada peraturan untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah min. Nah dari sini ya, dari sini ini kita penting gimana? Acara-acara keilmuan seperti tastafi, kemudian pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah harus kita galakkan. Apalagi pemerintah sekarang ini sudah mengakui bahwa madrasah diniyah, pondok pesantren, ijazahnya diterima untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun tidak buka SMP, tidak buka SMA, bisa wusto, bisa kuliah. Kalau wusto yang setingkat SMP, kuliah setingkat SMA, nanti bisa ke perguruan tinggi. Pondok-pondok ini bisa. Mengapa? Karena ini memang akan terjadi pertarungan ke depan ini antara umat Islam dengan kelompok-kelompok di luar Islam. Ini akan terjadi pertarungan. Kita ini dari dulu ya, umat Islam ini kan paling kencang, paling keras meneriakkan NKRI harga mati. Pancasila, NKRI, UUD 45. Siapa yang menentang ini kita lawan. Menentang Pancasila, NKRI ini kita lawan. Ternyata ada isu-isu Pancasila mau dikurangi menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila. Dan ketika ada kelompok yang mau merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, saudara-saudara kita yang dulu keras sekali pada yang anti Pancasila malah diam. Kita nggak tahu kenapa seperti itu. Malah diam. Nah ini ke depan ya, ke depan. Kalau memang fenomena terus berubah, kekuatan politik terus berubah, kita tidak mampu. Ya kita gak bisa membayangkan kira-kira bagaimana situasi yang akan datang. Saya akan menyampaikan sebuah cerita dalam kitab hadisnya. Pentingnya belajar ilmu agama. Dan yang hadir di sini kan rata-rata para asatidz. Paling enggak para tengku yang dulu pernah ada di pondok. Mungkin sebagian masih mengajar, sebagian ya sudah tidak mengajar. Jadi di dalam Sahih Muslim ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bercerita. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Rasulullah bercerita, kata para ulama, para penulis syarah hadis, kisah ini terjadi 70 tahun sebelum Rasulullah diutus. Ada kerajaan di Yaman, namanya kerajaan Himyar, kerajaan Arab. Raja ini mengaku sebagai Tuhan, dan rakyatnya takut. Kalau rakyatnya nggak mengakui dia sebagai Tuhan, dibunuh. Mengapa rakyatnya takut? Raja ini punya pembantu ahli sihir yang hebat, punya tukang sihir yang hebat. Orang ini kalau sudah disihir kan takut, disihir. Ya entah disihir bagaimana, kata. Jadi perasaannya, kesadarannya diganggu biar takut. Lama-lama setelah tukang sihir ini tua, tukang sihir ini berkata kepada raja, "Raja, saya ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi saya ini mati. Kalau saya masih hidup, raja gak perlu khawatir, karena saya mati. Tapi kalau saya mati, siapa yang akan menjadi penyihir Tuhan untuk menundukkan raja?"
Iya. Gimana itu? Nah, kalau Tuhan masih ingin punya tukang sihir sebelum saya mati, tolong Tuhan carikan anak remaja. Anak remaja itu anak yang belum balik, yang cerdas. Carikan anak remaja yang cerdas. Tiap hari Tuhan tugaskan dia belajar ke rumah saya. Saya ajarkan ilmu sihir. Nanti dia yang akan menjadi pembantu Tuhan. Lalu dicari di antara sekian rakyatnya siapa anak remaja yang cerdas dan baik. Ada seorang remaja namanya Abdullah bin Al-Tabir. Abdullah ini masih remaja, orangnya cerdas. Akhirnya dipanggil oleh penguasa. Kamu, saya kasih tugas, siap Tuhan. Kamu setiap pagi jam sekian kamu harus datang ke rumah ini. Kamu belajar pada mereka. Diperintah untuk belajar ilmu sihir. Ya sudah. Tiap pagi dia berangkat ke rumah Tuhan saja. Kira-kira belajar di situ jam-jam. Jadi berangkatnya jam 6. Nah, perjalanan dari rumah remaja ini ke tukang sihir itu jauh. Dan dulu ya, orang itu belajar kemana-mana kan pakai jalan kaki. Orang nggak punya sepeda, apalagi sepeda motor, terutama yang usia 40 ke atas ini mungkin mengikuti dulu di Aceh, sekolah kemana-mana jalan kaki. Akhirnya jalan kaki. Karena perjalanannya jauh, di tengah perjalanan remaja ini pasti istirahat. Nah, di tempat peristirahatan di tengah perjalanan ini ada semacam menasah atau apalah, kalau orang Aceh menasah, kalau orang sana ya langgar atau istirahat di sana. Ternyata di tempat itu ada seorang rahib, ada seorang ulama, orang ahli tauhid, ahli ibadah. Setiap anak remaja ini istirahat, diajak bicara dan diajarkan ilmu tauhid. Akhirnya anak ini senang. Ya mungkin karena yang mengajar ini sudah tua, dekat kepada Allah, pengalaman, orang yang menerima pelajaran. Karena masih belajar di perjalanan, akhirnya berangkat ke tempat gurunya tukang sihir terlambat. Mestinya jam 8 sampai sana, sampai jam 10. Tiap hari terlambat. Karena terlambat dimarahi sama gurunya tukang sihir, dimarahi, dipukul. Dulu itu kan biasa, guru memukul murid itu biasa dulu. Kalau sekarang kan nggak berani. Nah kalau dipolisikan ya, takut sekali. Ada perlindungan anak, dipukul. Akhirnya besoknya lapor sama rahib, sama kiai, sama abu ini. Abu, gimana Abu? Saya tuh suka ngaji sama Abu, tapi saya kalau terlambat sama Pak Guru tukang sihir, saya dipukul. Saya gimana? Oh gini aja, kamu kalau datang terlambat karena ngaji pada saya, sampai di sana kamu bilang, maaf Pak Guru, saya terlambat karena banyak pekerjaan rumah. Saya masih bantu orang tua. Nanti dia gak akan marah kalau bilang pekerjaan rumah. Nah terus kalau nanti saya pulang ke rumah, pulangnya terlambat gimana? Bilang aja pelajarannya di tempat Pak Guru tukang sihir banyak sekali.